Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tahiyati ilaikum jami'an ya auladina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Pada hari ini pembelajaran yang ketiga, yaitu tanggal 9 Agustus 2021. Kita akan memperdalam dan mempertajam mengelaborasi. Elaborasi itu artinya menggali secara dalam dan harus antum miliki, antum pahami, berarti menggunakan kognitif, akal, pikiran, dan kecerdasan otak, itu yang disebut kognitif. Kemudian setelah itu antum internalisasikan ke dalam diri yang akan menjadikan sebuah karakter, itu lebih kepada hati ya. Setelah itu suatu saat antum mampu untuk mengimplementasikannya, itu lebih kepada psikomotor. Jadi lengkaplah ya, pahami dulu, kemudian antum masukkan dan menjadi sebuah jiwa. Apa itu? Tentang jiwa, sifat, karakter seorang wirausahawan. Wirausahawan dalam artian yang luas. Bukan saja antum menjadi seorang pengusaha, tetapi wirausahawan di dalam segala bidang. Antum sekarang belajar saja hari ini perlu wira. Apa itu wira? Keberanian. Antum berani untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Antum berani untuk mempersiapkan diri. Antum berani diantaranya mempersiapkan diri dengan buku catatan. Karena buku catatan di akhir nanti akan menjadi satu indikator bahwa antum hadir dan belajar. Bukan hanya hadir, tapi hadir dan belajar. Nanti ada jeda waktu 10 menit ya, antum foto barang, sebutlah proses memoto, memasukkan, itu mungkin antara kurang lebih 3 menit, ya, maksimal 5 menit dah selesai. Karena ada jeda, kalau nggak salah sekarang ini ada jeda nggak ya dari
8.40 9.40. Oh, nggak ada jeda ya. Ya nanti Abati kasih waktu lah 5 menit untuk antum memasukkan itu. Sebelum berakhir, antum ingatkan saja. Dan absennya itu tetap itu dia. Tidak berubah yang kemarin. Jadi antum kan sudah nyimpan linknya tuh. Oh, kalau begitu bisa diisi dari sekarang? Oh, bisa. Tapi belum bisa dikirim karena antum belum punya catatan. Ya. Jadi Abati barangkali bukan tidak akan. Nanti kalau Abati lupa, ini udah mau selesai nih 5 menit lagi. Ya udah, catatan antum yang ada, atau boleh juga antum minta izin, Abati izin saya mungkin kita selesai ya, atau ya sambil Abati menjelaskan antum ya memfoto aja. Kalaupun ada yang mesti dijelaskan ya paling sedikit lagi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi link absennya masih link 1 semester ini sama itu. Tapi hati-hati, ingat Ananda, itu berarti terbuka Abati, iya. Dan Abati tahu siapa yang suka ngirim 2 kali. Jadi namanya ada 2 langsung karena oleh Abati kan disusun ulang ya, itu menggunakan apa istilahnya, ada ikon yang corong itu kan langsung A sampai Z itu kan. Nah, kalau ada 2 kali langsung. Tapi besok-besok oleh Abati akan dibuatkan namanya langsung lah ya. Dan ini pun belum Abati buat secara tersusun seperti absen biasa sebenarnya. Karena Abati belum sempat mempelajarinya. Itu banyak sudah bisa dipelajari. Baik Ananda sekalian. Sebelum kita masuk untuk mengelaborasi tentang ciri-ciri seorang wirausahawan, seperti biasa kepada antum diberikan kesempatan untuk mendapatkan nilai, yaitu nilai dari review ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mengelaborasi, berarti macam yang istilah-istilah baru ini tuh harus segera antum catat. Jadi elaborasi itu apa? Menggali lebih dalam. Nah, dari sekarang antum gunakan istilah ini kalau antum bicara, kalau antum ngobrol ya dalam konteks pembelajaran, di pelajaran apapun. Misalnya mari teman-teman kita mengelaborasi, gitu dibiasakan antum itu ya. Menggali lebih dalam. Biasanya yang antum bicarakan kan diskusi. Diskusi bisa diskusi biasa, ringan saja. Mari kita diskusikan dengan lebih mengelaborasi, artinya diskusikan dengan lebih menggali lebih dalam lagi. Kemudian kita akan bicara tentang mengelaborasi ciri-ciri seorang wirausahawan, ya. Wirausahawan. Oke. Sebelum sampai ke sini, maka sekarang Abati berikan kepada antum kesempatan untuk mendapatkan nilai. Dan ini adalah UH antum. Nggak merata dong Abati kalau misalnya kalau begini ada yang nggak bicara, ada yang bicara. Makanya antum harus siap-siap. Kapan siap-siapnya? Sebelum masuk pelajaran, karena Abati itu akan selalu. Jadi antum harus sudah, siapkan pertanyaannya antum. Saya akan tanya ini. Atau saya akan menyampaikan ini. Kan mudah, hanya tinggal antum baca. Cuman nanti oleh Abati akan digali sedikit.
untuk nilai antum. Paham ya? Oleh karena itu yang merasa belum pernah bicara, oh siap-siap antum. Masuk yang pertama segera langsung antum buat tunjuk tangan karena udah pasti akan Abati tanya untuk mengelaborasi ini. Coba sekarang Abati akan lihat apakah sudah ada yang tunjuk tangan. Duh, kok belum? Baru satu orang, baik. Antum kurang nangkap ini. Betul-betul antum kurang nangkap ini. Tidak ada yang berlomba. Baik, selamat kepada Zaki atau Zeti. Silahkan antum sebutkan 2 poin saja. Bacakan, bukan sebutkan. Bacakan apa pelajaran yang minggu lalu. Itu namanya review. Ya. Berdasarkan pelajaran minggu lalu, Stop dulu. Berarti akan ajarkan sesuatu yang baru buat antum sekarang. Untuk semuanya. Terima kasih. Nanti antum lanjutkan. Tutup dulu. Kelas ini belum Abati ajarkan. Makanya seperti ini. Antum belajar itu adalah untuk adanya perubahan. Nanti guru-guru yang lain akan senang sekali. Kalau ada yang bertanya, kenapa kalian jadi berubah begini? Ya, apa afektifnya, sikapnya, tata keramanya, antum sebutkan. Di antaranya, ya Abati yang ngajarkan lah. Lihat dulu oleh antum, catat mulai sekarang, ya dari tadi sudah dicatat. Apa Abati yang mau Abati sampaikan ini? Nampak catatan ini kan? Nampak ya? Nampak ini jatuh? Oke, baik. Nggak ada yang jawab. Ini nampak nggak? Papan tulis ini nampak? nampak Abati. Bisa Abati, nampak Abati. Di dalam dunia pendidikan, seluruh pelajaran, ada 3 aspek yang dinilai. Ya, apa itu? Abati udah sampaikan berulang-ulang, sekarang antum camkan baik-baik. Yang pertama, kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif itu adalah kecerdasan akal alias otak sebut. Ini kerja otak, mikir antum. Yang kedua, psikomotor. Setelah antum tahu teorinya, antum mampu untuk melaksanakannya. Ya, setelah antum tahu teori tentang seorang wirausahawan, maka antum misalnya seorang wirausahawan nanti misalnya berjiwa kepemimpinan. Nah, maka antum harus mampu untuk menjadi seorang pemimpin, leader. Salah satu indikator seorang pemimpin apa? The first dalam setiap masalah itu. Dalam setiap keadaan. Dia yang pertama, dia maju pertama. Ketika guru mengatakan sebelum guru mengatakan, wah ini guru ini suka bertanya, suka menanya, menyuruh bertanya, wah siap-siap. Begitu disuruh antum yang pertama, seperti Izzatul tadi. Nah, jadi psikomotor itu adalah lebih kepada otot. Tetapi antum juga ini yang menunjukkan. Antum punya ilmu, yes, karena antum belajar. Antum mampu, yes, karena antum belajar. Tapi ini Ananda, afektif. Ini harus benar-benar dilatih. Apa itu afektif? Sikap. Apa itu afektif? Akhlak. Apa itu afektif? Tata krama, sopan santun. Ya. Dan Ananda sekalian, ini yang akan menentukan, menurut para ahli, bukan menurut Abati. Ini adalah 80% menentukan suksesnya seseorang di dalam kehidupannya, dalam karirnya, ya pekerjaan, ya di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ini yang menentukan salah satunya.
Yang paling dominan maksud Abati. Sedangkan 20% itu ini dia. Kognitif dan keterampilan. Hanya 20% Ananda. Tapi akhlak ini adalah 80%. Terus apa kaitannya dengan tadi misalnya antum Izzati? Oke. Berarti lihat Izzati dari nama dan dari pakaian dia seorang muslimah. Jadi sebelum bicara Ananda, ya, satu. Antum baca basmalah. Jaharkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Biasakan itu. Biasakan itu. Maka setiap antum mau bicara selalu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Antum sedang musyawarah di keluarga, antum bicara Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung ngong gitu. Yang kedua, boleh antum ucapkan salam, jadi sebarkan salam, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, boleh. Salam. Memang di Barat tidak terjadi ini. Barat tuh dianggap ini basa-basi. Tapi kalau di Timur dan orang di Barat juga orang yang yang sebutlah barangkali yang apakah non Muslim. Kalau Muslim udah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba antum lihat video-video orang-orang Barat pasti akan basmalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kan, my brothers, misalnya kan, gitu dia. Nah, yang ketiga ini bagus sekali. Tapi biasanya di awal saja. Atau antum sampai rangkai tiga-tiga ini bisa nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa itu? Mohon, atau gini, izin. Waduh antum, kalau ada kalimat ini. Oh, ma guru itu langsung. Semua orang langsung. Langsung antum. Udah ada 3 ini, udah basmalah salam. Izin Bapak, izin Ibu, ke guru-guru yang lain gitu. Izin Mam. Kalau ke Abati, izin Abati, saya mau menjawab ini bisa. Atau saya mau menyampaikan review 2. Bla 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 bla. Ini kan hanya beberapa detik. Assalamualaikum, izin Abati, saya mau menyampaikan 2 review. Misalnya seperti itu. Biasakan seperti itu. Kalau antum bertanya, izin Abati bertanya. Terserah. Ini dulu sampaikan. Ya. Antum mau bertanya, Assalamualaikum, izin Abati bertanya, izin Ibu bertanya, izin Bapak saya mau bertanya, izin. Oh, dasar Ananda. Ya. Mulai hari ini seperti itu. Sebab yang menentukan adalah 80% itu afektif sikap Ananda. Kurang-kurang nilai antum, aduh, akhlak antum bagus, udah ditambah. Ya. Oleh semua di dalam belajar sekarang, oleh semua guru begitu. Dan inilah pendidikan namanya. Dibiasakan. Kalau antum sudah seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari, dalam belajar selama 3 tahun di SMA, maka ini akan menjadi sebuah, lihat oleh antum, tulis oleh antum nih. Ya, pekerjaan yang terus-menerus antum lakukan akan menjadi, catat oleh antum ya, pekerjaan terus-menerus dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi antum akan terbiasa nanti. Refleks itu maksudnya itu. Seperti orang ya, kalau sudah terbiasa ya, ucapannya, pikirannya sudah terinternalisasi dengan hal yang jelek, misalnya sebuah ucapan dia selalu mengatakan mohon maaf binatang ya, misalnya anjing gitu. Begitu dia terantuk anjing gitu. Segala macam anjing gitu. Tapi kalau sudah terbiasa istighfar, astagfirullah, begitu terus astagfirullah, Allahu Akbar, begitu terbiasa, terus Allahu Akbar, astagfirullah, anjing, ya. Nah ini juga begitu refleks antum tuh, begitu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bunda, saya mau bertanya, izin bertanya, bla bla.
Itu udah refleks. Sehingga di dalam sebuah keterangan, seseorang yang membiasakan sesuatu yang baik atau yang jelek, maka dia akan mati dengan kebiasaannya itu. Naudzubillah, kalau misalnya mau masuk surga itu, kan ada ucapan la ilaha illallah. Ini udah sekarat, anjing. Gimana? Nggak masuk surga, masuk neraka itu. Jadi ucapkan hal-hal yang baik dari sekarang. Abati agak pertajam ini supaya cukup hari ini Abati menjelaskan ini dan antum laksanakan kepada semua guru. Akhlak. Antum ingin sukses berumah tangga nih anak Abati yang perempuan. Maka adabna, ya, afek itu disebut juga adab, akhlak. Itu yang menentukan keberhasilan antum. Kalau enggak celaka antum dunia akhirat. Kalau enggak ada akhlak. Loh, kenapa begitu Abati? Rasulullah diutus juga bu'estu makarimal akhlak. Innamal bu'estu makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Teman-teman sekalian, baik. Terima kasih. Silakan sekarang lanjutkan. Siapa tadi? Izzatu. Silakan Izzatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abati dan teman-teman untuk menyampaikan pembahasan materi secara singkat pada minggu lalu. Untuk menjadi seorang perusahaan Dua poin ya. Poin terpentingnya ialah kita harus dapat berkontribusi dan berjuang untuk hal yang kita usahakan. Entah itu dalam bentuk modal, tenaga, dan lain sebagainya. Dan juga dapat bersikap jujur dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, kita sebagai pedagang. Pedagang sendiri dapat digolongkan menjadi pedagang yang ada di pasar dan pedagang yang ada di supermarket. Di pasar, biasanya kita menggunakan timbangan untuk menimbang beras. Ada beberapa kecurangan yang dilakukan pedagang lain seperti memberatkan timbangan. Hal itu tidak boleh sampai kita lakukan karena itu sangat berkaitan dengan kejujuran. Sekian Abati dan teman-teman. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nih, Abati ingin ngulas sedikit. Ya. Jadi seorang wirausahawan itu satu aja yang Abati ini kan ya. Makanya Abati selalu katakan wira itu juga selain berani juga jujur wira itu. Artinya digabung, berani jujur. Kejujuran tuh memerlukan keberanian. Keberanian bagaimana? Misalnya tidak mengurangi timbangan. Kenapa orang ada yang curang dengan timbangan? Karena dia takut. Takut apa? Takut kurang untungnya. Nah itu ya. Takut kurang untung. Nah berarti dia pengecut dia. Tidak berani jujur. Makanya wira itu adalah jujur. Artinya berani jujur. Anda sekalian. Islam sudah mengatur sedemikian rupa tentang masalah timbangan tadi. Dalam surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu adalah timbangan. Ya, ini timbangan. Waduh. Kalau ingin antum, dia bagaimana Abati? Dan ini pola pikir salah. Dan ini talbis iblis. Ya, yang mengurangi timbangan ini talbis. Talbis itu apa? Bisikan iblis. Kalau antum ingin maju dalam usaha, standarnya, nih lihat standar. Standarnya itu kalau ada orang membeli 1 kilogram, ini standar ya, maka antum harus persis 1 kilogram.
Tidak kurang, tidak lebih. Tapi ini standar. Standar itu nilainya 70. Tapi kalau ingin antum maju, antum harus ada di atas standar. Kalau 1 kilogram tuh lebihkan, apakah ya 1 digit sedikit. Kalaupun nggak 1 on, mungkin terlalu banyak 1 on ya. Jadi 0, sekian ya, 0, sekian 0,1 misalnya. Jadi 1,0,1 misalnya. Jadi udah pas, tambah, pasti untung. Antum pasti untung. Nah, kenapa pasti untung? Dari mana logikanya? Ananda sekalian, Allah akan tuntun nanti orang banyak berlangganan. Nah, ini keuntungan itu dari langganan Ananda. Contoh beginilah. Antum hanya dapat untung Rp1.000 dari 1 kilogram, misal ya 1.000 Rp 1.000. Gara-gara antum melebihkan, terkurangi Rp100, antum ke 900. Tapi Ananda, karena yang antum jual itu banyak di satu pasar itu yang sama, alias konkuren. Konkuren itu adalah pesaing dalam tanda kutip ya. Dia akan dengan senang hati, kan gini, dia akan melihat, udah pas dia melihat, ditambah pula. Masya Allah. Antum jual telur, udah pas timbangannya itu misalnya, ditimbang. Antum tambah pula. Ya. Bukan ini mah, udah lebih dikit, diambil 1, naik lagi, dicari yang kecil. Nggak usah. Misalnya, udah pas, melebihi pas, udah satan Anda. Mungkin antum dari untung 1.000 hanya tinggal 900, tapi bayangkan Ananda, dari pelipatan, dari penggandaan. Kalau antum misalnya standar dengan orang lain, sehari antum misalnya yang belanja itu hanya, ya sebutlah rata-rata misalnya antum habis 20 kilo, ya karena yang jual telur juga banyak di pasar itu, berarti antum hanya 20.000 dapat untung, ya 20.000 dapat untung. Tapi tiba-tiba setelah begitu dari mulut ke mulut, MLM ya, mulut lewat mulut, wah lihat di kedainya Izzati, wah seneng orang sana dari mulut ke mulut, akhirnya menjadi tambah pelanggannya menjadi 30 orang. Sekarang 30 ya. Tadi berapa? 20 ya. 30 kali 900 misalnya ya. Berarti berapa nih? 3 kali 9 27. 27.000. Mana untung 20.000 dengan 27? Kan gitu Ananda. Allah akan tuntun itu Ananda. Baik, selamat pada Izzati. Berarti tadi sudah agak kurang respect nih. Tapi mungkin sekarang udah banyak yang mau bertanya. Ya. Jadi Izzati ini udah punya tambang emas hari ini. Nilainya mahal tambang emas hari ini. Siapa yang bertanya lagi? Udah 9.40. Oke. Dan Abati lihat tak ada lagi kelihatannya. Masya Allah sampai. Ada open, buka antrian. Ada berapa ini? 1, 2. Ada Harsa, ada Muhammad Fazil, ada Sakila. Baik sekarang. Tapi ini tadi, Harsa. Oke, baik. Harsa, silakan Harsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izin Abati, saya akan mereview 2 poin penting dari pelajaran kita minggu lalu. Saya Harsa Dwi Akila dari MIPA 2. 2 yang penting menurut saya yaitu jiwa pemimpin dan juga pantang menyerah. Dengan kata lain, jiwa pemimpin itu adalah mampu memimpin diri sendiri dan orang lain. Apabila kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita mau memimpin orang lain? Dan pantang menyerah, yaitu fokus pada tujuan dan berusaha semaksimalnya.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abati. Ya, sama-sama. 2 memimpin dan pantang menyerah ya. Baik Ananda, sudah cukup jelas tadi. Ya, ada satu lagi tadi. Bagus ditambah dengan memperkenalkan nama. Bagus itu. Walaupun memang sudah kenal nggak ada masalah. Ya, bagus. Karena akan terus diingat. Ya, akan terus diingat. Contoh seperti Harsa. Ini bukan kali pertama tambang emasnya ini. Dari kemarin nama Harsa itu sudah mulai terekam oleh Abati. Ya, karena ya menyempatkan diri untuk bertanya. Anda sekalian 9.13 sekarang. Ya. Nah, itulah keuntungan Izzatul dengan Harsa sekarang. Ya, saya juga ada tunjuk tangan. Ya, tapi antum tunjuk tangan yang ke berikutnya dan Abati sekarang stop. Makanya Ananda perhatikan oleh antum. Ya. Antum tuh harus jadi yang tadi jiwa pemimpin itu harus pertama. Kemudian apa tadi itu? Ya tidak takut apa tadi ya? Harsa apa tadi yang kedua itu tadi? Harsa? Yang kedua apa tadi antum bilang? Oh, maaf Abati, ada gangguan sinyal. Yang pertama, percaya diri dan jiwa pemimpin. Oke. Maaf Abati. Yang kedua? Yang kedua, jiwa pemimpin. Oke, percaya diri. Nah, antum tuh gitu. Aduh, ini belum ada pertanyaan apa. Antum percaya diri aja, yang pertama aja. Mulai sekarang antum kalau ditunjuk kalau disuruh ya antum semua oleh guru. Ya, siapa yang mau bertanya misalnya? Antum tunjuk tangan aja. Ya, berarti belum ada pertanyaannya. Nggak apa-apa, antum harus percaya diri. Gimana nanti kalau ditunjuk? Ya nggak ada masalah. Ya silakan misalnya. Harsa. Terus antum boleh katakan dengan sopan, ya, dengan santun. Maaf Ibu, maaf Bapak, sebentar. Saya masih sedang memformulasikan pertanyaannya nih gitu. Nah, gitu. Bisa nanti terinspirasi sendiri Ananda. Gitu. Ya. Misalnya antum boleh juga antum bertanya, tadi itu sekitar apa Bu yang dimaksud dengan bla bla. Ada ketika guru sedang menjelaskan ulang, muncul pertanyaan. Terus apa konsepnya, prinsipnya kalau antum bertanya? Pertama dari pengertian terlebih dahulu. Ya. Pahami itu oleh antum. Satu pengertian, kedua contoh, ketiga implementasi. Ya. Gitu lah. Pengertian, contohnya, kemudian bagaimana implementasi. Implementasi itu penerapannya. Dalam segala mata pelajaran, Ananda. Dalam segala mata pelajaran. Implementasi atau akibat atau solusi gitu kan. Sederhana, kalau ada masalah berarti solusi. Kalau ada satu konsep pengertiannya begini, minta contohnya bagaimana. Kalau sudah ada contoh, misalnya itu bisa saja nanti ya implementasi atau kira-kira implikasi boleh. Implikasi itu akibat. Apakah akibat itu dampak ya, itu bisa positif bisa negatif, mudah itu sebenarnya ya, mudah. Baik ya Ananda, kita langsung terus sekarang begini, Abati mau bertanya ya, tolong dijawab oleh siapapun. Kemarin kita sudah mengumpulkan, belum ini, lokal ini, bukan mengumpulkan, udah ditugaskan oleh Abati untuk mencatat karakteristik seorang wira usahawan. Ini udah jam berapa? 9.17 sampai 9.40, 20, oke. 20, 40, oke. Siapa jawab? Sudah ditugaskan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abati. Waalaikumsalam. Ya, nama saya David Rizky Maulana dari MIPA 1. Saya ingin menjawab. Sudah Abati. Sudah Abati. Ya? Oke, baik. Sudah. Baik, sebentar. Siapa ini antum? Davin ya? Davin Maulana ya? Iya, Davin, benar Abati.
Davin, antum sudah Ya. mencatat berapa ini? Sudah mencatat berapa karakteristik? Karakteristik yang sudah saya catat itu ada 11 Abati. Wah, 11 ya. Kalau Iya, nggak Abati. salah, Abati tugaskan sampai 15 nggak? Atau nggak ditentukan kemarin? Ada rasanya tentukan nggak? Maaf Abati, kemarin itu karakteristiknya berdasarkan teman-teman Abati. Oh iya, terus disuruh Iya, ditambah bukan? tapi iya Abati, suruh tambah Abati. Jadi antum baru 11. Masih 11 Abati. Masih 11, oke. Iya. Baik, Davin. Terus sekarang begini, Davin. Kira-kira yang antum ingin elaborasi, yang antum ingin gali, sebutkan oleh antum. Satu aja lah, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang pertanyaannya sama kepada yang lain pun. Apa yang kira-kira ingin diperdalam? Nanti, misalnya antum sebutkan, nah nanti Abati akan persilahkan kepada yang lain untuk mencoba menjawab berdasarkan catatan. Satu. Bagaimana Abati nggak ada penjelasannya berdasarkan catatan, tapi berdasarkan pemikiran saya saja boleh silahkan, nggak apa-apa. Antum harus wira, harus berani mencoba. Tapi untuk saat ini harus berdasarkan catatan. Sekarang Dapin antum sebutkan apa yang ingin antum elaborasi, baru teman-teman yang lain nanti silahkan untuk menjawabnya. Begitu aja. Baik, Ya. Abati. Jadi ini ya, apa yang ingin antum elaborasi? Coba sebutkan. Saya ingin mengelaborasi tentang percaya diri Abati. Percaya diri. Iya, benar Abati. Oke, dari tadi percaya diri sudah disebut-sebut, tapi nggak apa-apa lah ya. Maksud Abati itu oke, percaya diri. Alternatif lain yang belum disebut-sebut apa? Yang dari 11 antum punya catatan tuh, gitu loh. Kreatif Abati. Kreatif, baiklah. Percaya Ya. diri dan kreatif. Anak-anak sekalian, yang lainnya teman Davin ya, silakan antum mencoba untuk menjelaskan ya tentang percaya diri dengan kreatif. Oke, dengan kreatif. Oke, terima kasih Davin. Silakan sekarang yang lain, silakan tunjuk tangan mulai sekarang. Abati akan lihat Baik yang Abati. tunjuk tangan atau tidak. Baik, ada Yunisa Nazwa, itu urutan 1 ya. Kemudian yang urutan 2 Sabil Dika Sarif. Nah, gini aja. Yunisa tentang yang Oke. Gimana caranya? Ini kan percaya diri dan kreatif. Nah, nanti kalau udah dijelaskan oleh Yunisa misalnya, percaya diri itu A misalnya gini. Nah, yang lain tidak boleh A lagi kalau mau menambahkan percaya diri. Oke, Abati sekarang ada 4 orang nih buat nomor antrinya. Pertama Yunisa, kedua Sabil, ketiga Muhammad Fadil, keempat Zakiatul Jeti. Oke. Ada juga Sakila Haifa, nanti sampai mana kalau Abati stop walaupun baru 1 atau 2 orang ya. Oke, sekarang nomor urut 1, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Abati. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Sebelumnya, Yunisa. nama saya Yunisa Naswa Abdillah dari kelas belum IPA 2 dan saya ingin menjawab dan menjelaskan tentang percaya diri dan kreatif. Waduh, suaranya ada gangguan ya, Yunisa. Suaranya ini jaringan kayaknya. Coba lebih dekat di mana? Coba, ya, coba diulangi jaringan barusan. Enggak ini suaranya. Silakan diulangi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Yunisa mohon maaf, Ya, nampaknya perkenalkan nama saya Yunisa Naswa Abdillah. Iya. Terus. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yunisa Naswa Abdillah dari kelas belum IPA 2 dan
saya minta izin untuk menjawab pertanyaan yang dari teman tadi untuk menjelaskan tentang percaya diri dan kreatif. Satu aja, percaya diri. Oke, percaya diri aja. Saya mulai ya, Abati. Ya, Jadi percaya diri itu adalah kita memiliki keyakinan pada diri kita sendiri. Contohnya yaitu selalu optimis dengan apa yang sudah kita mulai. Dan yang kedua contohnya adalah kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai tadi. oke. Baik, Sekian. lihat dulu ya, Terima Yunisa. kasih, Abati. Ya, sama-sama. Ada dua opsi. Gini, tadi dibilang contohnya itu, aduh, sampai lupa lagi ya berarti. Apa tadi? Coba ulangi. Percaya diri apa tadi? Ulangi. Percaya diri itu adalah kita memiliki keyakinan pada diri kita sendiri. Nah, contohnya itu adalah optimis dengan apa yang udah kita usahakan. Terus yang kedua? Yang kedua, kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Oke. Terima kasih, Abati. Ya, saya kan apa yang sedang atau yang sudah dimulai, oke lah, yang sudah dimulai. Menyelesaikan pekerjaan, optimis. Ya, optimis kebalikannya pesimis. Ya, optimis juga itu kaitannya dengan optimis itu sendiri sebetulnya besar harapan. Arti optimis itu besar harapan. Ya, tidak kecil harapan. Matikan tuh ada suara ya. Contohnya optimis. Sebenarnya begini. Optimis dengan menyelesaikan apa yang sudah dimulai boleh dikatakan sebagai contoh, boleh. Tapi boleh juga apa ya? Dari optimis ini masih bisa dielaborasi, digali contoh dari optimis itu. Gitu. Sebenarnya ini boleh. Optimis dikesinikan juga boleh nih. Set, optimis apa? Optimis saya dapat menyelesaikan, nah gitu. Jadi besar harapan untuk bisa, saya bisa. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Orang lain makan nasi, saya pun makan nasi. Gitu loh istilahnya. Itu ya. Jadi optimis untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai. Itu percaya diri. Antum dikasih tugas mencatat, misalnya ya. Seorang wira itu mencatat. Antum tuh jangan mengedepankan pesimis di depannya. Suruh mencatat, wah, saya bisa. Ya, antum pakai target. Saya hari ini akan mencatat pelajaran Abati misalnya 3 halaman gitu. Kalau antum targetnya 3 halaman, paling tidak 2 halaman tercapai. Tapi kalau antum tidak punya target, nah jadi percaya diri itu juga misalnya antum membuat sebuah target gitu ya. Tapi kalau antum misalnya targetnya hanya 1 halaman, ogah-ogahan menulisnya, pasti udah ke 1 halaman pasti ogah-ogahan. Baru setengah udah selesai, udah nggak ada lagi bahan. Padahal ini semua yang Abati jelaskan juga bisa antum catat. Gitu ya Ananda. Baik, antrian kedua silahkan tentang kreatif. Jadi maaf ya, optimis itu besar harapan, tidak putus asa, ya, tidak putus asa itu optimis. Antum harus yakin, optimis itu yakin, percaya diri itu yakin. Yakin apa? Yakin akan, nah, ada kalimat-kalimat ini ya, kata-katanya. Percaya diri itu optimis, oke. Kemudian yakin. Yakin. Yakin apa? Dapat menyelesaikan. Yakin apa? Yakin berhasil. Yakin apa? Yakin tercapai. Yakin tak boleh bercarut. Gitu. Itu siapa? Oke lah, nggak apa-apa, Abati maafkan dulu. Tapi nanti kalau... Misi Abati. Apa? Antum mau apa? Mau menjawab? Siapa? Silakan, siapa?
Tadi Saya Budi urutan Syarif. kedua siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Antrian kedua. Mohon izin Abati, saya Budi Syarif izin menjawab. Tulisan Ya, Kreatif itu silakan. kreatif itu mengembangkan atau membuat ide baru. Oke. Membuat ide baru. Boleh. Oke. Ini aja satu ya? Iya, Abati. Oke. Membuat ide baru. Contohnya apa? Berikan contoh. Ayo. Buat ide baru. Mohon maaf Abati, Contoh. belum terpikir. Belum. Oke, belum terpikir. Baik, terima kasih. No problem. Siapa yang bisa menambahkan sekarang gini? Oke lah, itu nggak usah dulu. Sekarang antrian yang ketiga. Lanjutkan, apalagi kreatif selain membuat ide baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Abati, saya Muhammad Fazil ingin melanjutkan dari Sabil tadi Abati. Ya. Kreatif tadi yang keduanya yaitu membuat ide baru. Membuat ide baru seperti contoh Ini bukan kedua dari tadi udah disampaikan membuat ide baru. Cuman contohnya apa? Nah, kecuali kalau ada hal lain. Boleh antum contohnya boleh. Ayo. Atau bukan saya contohnya boleh juga percaya boleh. diri aja Kreatif itu apa? Abati. Oh gitu. Abati. Antum mau nambahkan percaya diri boleh. Apa? Silakan. Iya. Percaya diri. Setiap wirausahawan harus memiliki percaya diri. Percaya diri adalah hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh setiap wirausahawan. Contohnya adalah ketika kamu ingin dipanggil untuk mempresentasikan suatu hal tentang apa yang telah diberikan oleh guru. Itu Abati. Abati nge-lag ya? Nggak tahu. Baik, Anda sekalian, mohon maaf ada gangguan barusan ya. Gangguannya adalah tidak terpasang
Casnya terpasang. Jadi antum juga harus lihat-lihat. Dan biasanya yang sudah, tapi mungkin sekarang tidak terlihat di tempat Abati ini ya, tidak muncul ikon baterainya. Biasanya suka ada juga yang mengingatkan Abati biasanya ada. Baik, silakan yang tadi lanjutkan. Siapa tadi? Silakan. Jadi percaya diri. Setiap wirausahawan harus memiliki sikap percaya diri. Percaya diri harus dikedepankan karena apa? Karena itu adalah suatu hal yang harus dimiliki, harus mempunyai oleh setiap wirausahawan. Contohnya, setiap guru ingin memberikan pertanyaan, harus kamu jawab. Yang kedua, setiap akan dimulainya acara, kamu harus memiliki tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri untuk bersiap untuk memulai pelajaran. Sekian Abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, antum terus dilatih ya. Abati hargai ya, antum sudah punya jiwa wira. Jiwa berani untuk menyampaikan ya, walaupun tertatih-tatih, terbata-bata. Ya, namanya juga baru mulai antum. Antum tuh mulai dari SMP ini sedang menuju kedewasaan ke SMA. Amat sangat wajar. Oleh karena itu materi Abati pun tidak akan berat-berat awalnya ini, tapi startnya akan sedikit lebih sekarang. Ya, 1 jam kita hanya mempelajari misalnya hanya 1-2 poin, nggak apa-apa, tapi antum harus paham. Jadi barusan itu yang disampaikan ya oleh Muhammad Fadilah ya, Muhammad Fadilah. ZH itu sebetulnya do itu ya oke lah ya, Fadilah Muhammad keutamaan. Baik. Itu dari percaya diri. Tadi antum menambahkan tentang contoh tadi ya. Contoh antum itu artinya ya harus percaya diri bahwa antum itu mampu untuk melakukan sesuatu. Oke, baiklah. Nah, kemudian sekarang yang kreatif ya, membuat ide baru. Tadi ada urutan, tapi gini, kalau ada tambahan untuk kreatif dari urutan keempat, siapa? Silakan. Baik, Abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan tentang kreatif. Kreatif itu kan sebuah daya cipta wirausahaan. Contohnya dalam penerapan tanaman hidroponik, itu merupakan sebuah bentuk kreativitas seseorang dalam mengefisienkan kegiatan perkebunan, dan hal tersebut terbukti bermanfaat bagi orang banyak sampai saat ini. Penerapannya sendiri dalam kehidupan kita, contoh, dalam mendekorasi kamar. Kita dituntut untuk menjalankan imajinasi dan daya kreatif kita, agar terciptanya hasil yang kita inginkan. Sekian dari saya, Abati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh tadi dalam budidaya tanaman, ya, budidaya tanaman sayur. Aduh, sayang sekali ya, Abati agak sedikit sedih juga sebetulnya antum tidak melakukan ini. Tapi nggak apa-apa. Makanya di online ini Abati lebih kepada kewirausahaannya itu. Karena kalau untuk prakteknya ya harus offline ya kita. Antum lihat sendiri kakak-kakak antum angkatan-angkatan lalu. Antum telusuri aja video-video pembelajaran dari Abati itu ya, ratusan itu. Tapi nanti dalam misal budidaya tanaman sayur hidroponik, antum boleh masuk dulu di YouTube ya, antum masuk dulu di YouTube. Jangan lupa juga subscribe ya. Subscribe ya, share juga. Antum masuk ke Guru Trainer ya, Guru Trainer. Disatukan nih, Guru Trainer PT Mas. Ya, PT Mas itu practical training yang kita ya, PT Mas SMA 8, PT Mas. Jangan lupa, oke. Ya, subscribe, jangan lupa. Sudah tutup antum.
Guru trainer PT Emas. Kemudian antum cari di sana di searchingnya misalnya hidroponik, ya hidroponik. Ya. Nah nanti kalau antum subscribe itu untuk apa? Untuk tentang kewirausahaan, berhasil atau tidak, ya tentang antum suatu saat menjadi YouTuber misalnya, berhasil atau tidak. Kita lihat nanti ya. Berarti akan mengajarkan yang ada kaitannya dengan penghasilan ini, ya mungkin dari YouTube ya. Kemudian yang satu lagi dari investasi. Nanti Abati akan ajarkan tentang investasi. Permisi Abati. Tutup itu, tutup. Baik Abati. Tutup. Apa? Tadi kalau nggak salah Abati minta diingatkan saat 5 menit terakhir Abati. Oh iya. Oke. Assalamualaikum. Silakan antum isi. Ya, mohon maaf sebelumnya Abati karena sudah mencela percakapan Abati. Oke, no problem. Karena ini waktu udah mau habis. Cuma antum masih tahu yang kemarin itu linknya sama dengan yang kemarin. Masih tahu, masih ada nggak? Masih ada Abati. Oke. Masih ada Abati. Abati ingin tuntaskan sedikit. Link YouTube. Ini pertama Izzatul tadi. Ya Izzatul ya, Izzatil apa Izzatul. Ini udah beberapa kali nih udah membuat tambang emas. Yang lain harus berusaha. Suatu saat Abati akan seleksi juga. Kalau ini lagi Abati akan stop dulu. Oh ini sudah, Abati stop. Yang lain diberikan kesempatan. Anda sekalian lihat ini di kreatif ini. Membuat ide baru, misalnya tadi ada budidaya tanaman. Apa yang ingin Abati tambahkan? Sedikit saja. Abati ingin tambahkan begini. Memang perbedaannya tipis antara kreatif, lihat ya. Ini tulisan antum terakhir nih. Perbedaannya tipis antara kreatif dan inovatif. Kalau kreatif itu satu, melaksanakan tanpa disuruh. Itu kreatif antum. Melaksanakan tanpa disuruh. Ini terutama ya. Antum punya jiwa wira, berani apa? Kreatif, melaksanakan Saya kreatif tanpa berarti ya. disuruh. Kemudian suara. Kemudian kalau tadi misalnya antum membuat budidaya sayur. Ini suara. Blok ketahuan sebentar. Muhammad Afif, kamu tuh nggak ditutup lagi. Muhammad Afif, troublemaker antum. Ganggu kali. Oke, berarti nih. Udah saya tutup. Perasaan udah saya tutup mic-nya. Si Afif ini. Kamu tuh ganggu terus lagi. Mas Ananda, itu afektif antum tuh, akhlak antum tuh. Lihat sini. Inovatif itu tadi disampaikan oleh Izzatul budidaya sayur. Kan terganggu nih waktu udah lebih 1 menit. Budidaya sayur. Biasanya ini di tanah gitu. Nah, sekarang berinovasi bagaimana pakai hidro. Ya, kalau hidro itu berarti air. Jadi media tanamnya biasanya tanah, ya, media tanamnya. Sekarang media tanamnya air, pakai nutrisi. Ini sebuah inovasi gitu. Dan ini pun bisa berinovasi, sebut saja ini misalnya pakai faralon. Antum juga bisa berinovasi, atau di sini inovasi dan kreatif memang tipis bedanya itu. Kalau kreatif itu ya itulah membuat sesuatu, melaksanakan sesuatu tanpa disuruh, dikerjakannya itu kreatif terus ya. LKS tidak disuruh pun dikerjakan, memang kreatif. Tapi kan tidak membuat LKS, cuma mengerjakan soal itu. Nah, tapi kalau inovasi itu adalah ya seperti ini gitu. LKS misalnya,
ngerjakan soal jawaban itu tidak cukup di buku di buku LKS. Antum kerjakan di kertas. Nah, itu lebih kepada inovatif antum gitu kan. Jadi inovatif itu apa sebetulnya? Membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Nah, itu ya. Jadi membuat sesuatu yang belum ada. Gitu ya, yang belum ada. Itulah ya inovasi. Apakah antum bisa berinovasi juga? Misalnya ini paralon, bisa. Kalau di kampung misalnya itu antum bukan di kampung, antum bisa menggunakan juga misalnya itu botol-botol mineral, ya, botol mineral. Antum bisa gunakan botol mineral atau apa. Oke, ember-ember dan lain sebagainya yang itu adalah antum berinovasi. Dan juga nah, antum sekarang gini, menggunakan paralon. Oh, ada orang paralonnya itu misalnya itu apa ya, ada paralon yang bertingkat. Sekarang ada yang di SMA 8 kita punya adalah yang datar ya, dari paralon talang, dari talang gitu ya. Nah, itu adalah bisa juga dikatakan inovasi ya. Oh, antum melubanginya itu harus pakai alat. Nah, antum tidak pakai alat tertentu. Nah, itu bisa juga antum kreatif ya. Yang penting berlobang misalnya si paralonnya dilobangi. Atau juga kalau talang itu bukan di paralon yang dilobangi, tapi di tempat lantainya itu adalah dari styrofoam ya, dari styrofoam. Nah, antum melubanginya pakai apa? Ini biasa styrofoam ini pakai kawat yang dipanaskan, gitu kan? Kawat. Nah, kawat yang dipanaskan itu adalah antum berinovasi atau juga boleh dikatakan antum kreativitas. Ada juga misalnya bukan dengan kawat yang dipanaskan dan lain sebagainya. Baik, anak-anak sekalian, Abati hanya mempertegas ada sedikit perbedaan antara kreativitas dengan inovatif. Kalau inovasi adalah membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya, Antum berinovasi. Begitu ya, anak-anak sekalian. Terima kasih, itu saja barangkali dari Abati, dan sekarang hanya 64 yang hadir ya. Hanya 64 yang hadir. Kalau Abati ini kan ya, ini orang-orangnya yang 64 itu sebentar ya. Abati akan sebutkan. Abigail, Abraham, Amanda, Angelia, Ajrafania, Benito, Sayara. Oke, supaya untuk pertolongan jawab nantinya. Kemudian Davin, Dimas, Fadil, Fazwa, Fajal, ini Fajal Juliandri, Febia, Flasika, Gania. Kemudian Gia, Pramadisti, Hadi, Hafizah, Harlan, Harsa, Ivana, Ketri, Latifa, M. Agung, M. Aulia Rizki, M. Zaki, M. Rafif, antum ribut dari tadi, kemudian Marsa, kemudian Mawar, kemudian Maitri, Megi, Muhammad Akbar, Muhammad Akbar Al-Fajar, Muhammad Akbar Putra, Muhammad Fazil, kemudian Muhammad Fadlan, Muhammad Reza, Muhammad Zikri, Muhdia, Mutiara, kemudian Nalia Kansa, Nalia S, Nazwa, Nasa, Natasa, kemudian Naula, Olivia, Rafa, Rania, Revan, Pak. Revan, Rizky, apa ini? Oke, Yuda, Yudita, Yunisa, Zakiatul Jetri, Jenita, Sakila. Ini ada yang masuk, nggak apa-apalah. Sabil, kemudian Rimna, Rizky, Aditya, Adiatma, Rejandi. Oke, Abati sambil mencoba untuk menghafalkan IPA 1 dan IPA 2. Tadi apa? Ada yang mau disampaikan? Waktu udah habis.
Tadi yang masuk siapa? Assalamualaikum Abati. Waalaikumsalam. Ada apa? Yang ribut tadi itu Afif Abati, bukan Rapip Abati. Siapa? Afif Abati. Oh, Apip ya. Sorry, Muhammad Rafif Zaidan ya, maaf. Afwan. Ya, Ya, tadi Bati. pasti udah terekam tadi namanya tadi karena udah 2 kali masuk. Nah, itu agak berhimpitan namanya antara Rafif dengan Afif. Bukan Rafif tapi Afif tadi. Hati-hati antum dengan guru yang lain juga, jangan sampai antum ribut sedang bicara, antum ribut. Artinya apa? Antum tidak konsentrasi berarti. Anak-anak sekalian, itu saja barangkali dari pelajaran kita hari ini, dan silakan antum absen ya, dan foto kemudian scan itu antum sudah terlewat nih waktunya. Ucapkan hamdalah. Oke, gini. Minggu depan apa Abati masih concern ingin mempertajam juga ini, tetapi mungkin juga masuk pada pelajaran lain. Karena gini, di masa pandemi ini tidak seluruh KD diberikan ya. Kita masih lama waktu. Jadi ada sedikit tetapi bisa dipahami. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abati. Terima kasih Abati. Terima kasih Abati. Sama-sama.